Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Jemaah kaum muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita sebagai seorang hamba senantiasa mensyukuri atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Dari sekecil-kecilnya nikmat sampai sebesar-besarnya nikmat, akuilah bahwasanya semua itu berasal dari Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam hendaklah senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah di hari Jumat yang mulia ini kita memperbanyak salawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, karena di antara sunnah Jumat adalah memperbanyak salawat kepada beliau. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, seorang tabi'in yang bernama Talaq bin Habib pernah mengatakan, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nuri minallah tarju thawaballah. Yang namanya ketakwaan itu adalah engkau beramal dalam ketaatan, yaitu beramal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ala nuri minallah, di atas cahaya Allah. Artinya di atas cahaya Allah, yaitu di atas cahaya ilmu, di atas cahaya Al-Qur'an, dan juga di atas cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas sunnah-sunnah beliau. Tarju thawaballah. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa antatruka fi ma'siyatillah ala nuri minallah takhafu iqaballah. Begitu juga engkau meninggalkan dosa, engkau meninggalkan maksiat, engkau meninggalkan keburukan di atas cahaya Allah, di atas cahaya ilmu, di atas cahaya Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takhafu iqaballah, yaitu karena takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Siapapun kita yang hadir di rumah Allah yang mulia ini, yang ada di masjid yang kita cintai ini, tentu pernah merasakan yang namanya marah. Bahkan tidak jarang kemarahan kita itu menimbulkan emosi yang berlebih. Begitu juga jamaah rahimani wa rahimakumullah, sifat marah merupakan tabiat yang tidak mungkin luput dari diri manusia.
Karena manusia memiliki nafsu yang cenderung ingin selalu dituruti dan enggan untuk diselisihi. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, dalam hal ini Nabi menegaskan kepada kita dalam sabdanya, innama ana bashar. Kata Nabi, sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa. Arda kama yardun nas, waghdab kama yaghdabun nas. Kata Nabi SAW, aku ini bisa senang sebagaimana manusia senang, dan aku ini bisa marah sebagaimana manusia marah. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kemarahan adalah emosi alami yang Allah ciptakan. Namun jika tidak dikelola dapat merusak hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Dan sikap marah merupakan bara api yang dikobarkan oleh syaitan dalam hati manusia untuk merusak diri manusia itu dan juga merusak agamanya. Dan dengan kemarahan, jamaah azani Allah wa iyyakum, seseorang bisa menjadi gelap mata sehingga dia bisa melakukan tindakan ataupun mengucapkan perkataan yang berakibat buruk baik bagi dirinya ataupun bagi agamanya. Akan tetapi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa, meskipun mereka tidak luput dari sifat marah, akan tetapi karena mereka selalu berusaha melawan keinginan hawa nafsunya, maka mereka pun mampu meredam kemarahan mereka biiznillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu prestasi untuk hambanya, berupa apa? Berupa reward surga bagi orang yang bisa menahan amarah. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam ayat Al-Qur'an, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah kalian menuju ampunan Rabbmu dan kepada surga yang luasnya yaitu seluas langit dan bumi. Kemudian apa? Untuk siapa surga itu? Yaitu untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Dijelaskan di ayat setelahnya. Kata Allah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Kata Allah, orang-orang yang bertakwa yang mendapatkan surga itu adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang bisa menahan amarahnya walaupun dia bisa meluapkannya. Dan siapa lagi? Yaitu orang-orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Artinya, jika kita disakiti oleh orang lain, kemudian pasti kita ada perasaan sakit hati dan ingin melampiaskan kemarahan. Akan tetapi justru kita berusaha menahan kemarahan dalam hati, kemudian bersabar untuk tidak membalas perlakuan orang yang menyakiti kita, maka inilah manusia yang seperti ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya. Nabi SAW mengingatkan, laisa syadidu bisur'ah wa innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Kata Nabi, bukanlah orang yang kuat itu yang menang dalam berkelahi, yang menang dalam bergulat, tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan dirinya ketika marah. Artinya jangan diluapkan marahnya kepada orang lain. Inilah kekuatan yang terpuji, dan inilah makna kekuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam,
al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Kuat apanya? Penafsiran para ulama, yang pertama kuat fisiknya, yang kedua kuat keimanannya, dan yang ketiga adalah orang yang kuat dalam berjuang menundukkan hawa nafsunya untuk marah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita agar kita senantiasa bisa menahan amarah kita kepada siapapun. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala alaihi wa ni'amihi wa syukran ala ifdalihi wa karamih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asy-syamsu wal badru nurun min thanayahu wal barru wal bahru faidun min atayahu wat tayru sabbahahu wal wahsu majjadahu wal mawju kabbarahu wal hutu najahu wan namlu tahta as-suhuri summi qaddasahu wan nahlu yahtifu hamdan fi khalayahu wan nasu ya'sunahu jahran fayasturuhum wal abdu yansa wa rabbi laisa yansahu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, perhatikan sebagai penutup ada janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang bisa menahan amarah. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala yunfidahu da'ahu Allahu azza wa jalla ala ru'usil khalaiki yaumal qiyamah hatta yukhayyirahu minal huril ain ma syaa. Kata Nabi SAW, barang siapa yang bisa menahan amarahnya padahal ia mampu melampiaskannya, maka Allah akan memanggilnya nanti pada hari kiamat di hadapan para malaikat, di hadapan seluruh makhluk yang ada di langit. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mempersilahkan kepada orang tersebut memilih bidadari yang ia kehendaki. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesabaran yang ekstra dalam menghadapi segala masalah dan dalam menghadapi segala apa yang ada di hadapan kita. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.